Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Kopi Toji di gudang UMKM online atau UMKM Bersatu. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya kita melakukan optimasi kata kunci di venue utama. Atau misalnya kita punya website, mau jualan jasa, mau jualan produk, buat para pelaku UMKM, bagaimana caranya dengan efektif dan efisien, harganya terjangkau, kita mau meningkatkan visitor atau meningkatkan orang yang tertarik dengan produk kita saat kita sudah punya website, sudah punya landing page dan sejenisnya ya. Jadi kedepannya bagaimana kita mengambil pixel dari website tersebut bisa push FBA, jadi akan lebih tertarget iklannya. Kali ini kita akan berbagi tips sederhana. Kalau kita punya website, punya beberapa bidang jasa, bagaimana cara optimasi menggunakan AdWords ya, AdWords. Jadi AdWords itu bisa mahal banget, bisa murah, bisa terjangkau. Itu tergantung kekuatan dana kita dan bagaimana kita menulis copywriting yang tepat, punya landing page yang sesuai, seperti itu. Okay, here we go. Izinkan saya share screen, saya sudah persiapkan ya ini ya. Bayangannya, oke, sorry, sebentar, ini dikeluarin aja ya biar tidak mengganggu teman-teman. Video ini juga kita pindah ke bawah. Ini kita sudah login di Google AdWords ya, kita tinggal klik. Kali ini saya akan coba produk dari rekan kita. Ya, website Viva. Website ini berisi banyak hal ya, kawasan belanja, komunitas, hari desa. Ini lebih ke website desa yang kedepannya mengelola tentang aplikasi desa, bagaimana desa bisa bebas lapar dan sejenisnya. Lebih banyak panggilan telepon. Ini AdWords paling sederhana ya. AdWords paling sederhana kenapa? Karena saya memakai kampanye pintar. Kampanye pintar itu biasanya buat para pemula. Ini website aplikasi desa. Situsnya ini viva.com. Kalau terlalu cepat kalian bisa stop atau back. Memakai kampanye baru, kampanye personal, kita mempelajari dulu bisnis kita, dia screenshot nih kalau desktop tampilannya seperti apa, seluler seperti apa, kita tinggal klik berikutnya. Mungkin judulnya akan mengoptimasi kata kunci desa digital atau website desa atau web desa. Bagaimana Clipa ini bisa menguasai kata kunci, bukan menguasai ya, bisa bertengger di halaman pertama. Mudah-mudahan di nomor 1 ya. Ini nanti teman-teman yang menonton video ini bisa langsung buktikan apakah di kata kunci desa digital desa, website desa, web desa, dan sejenis yang kita coba tembak saat ini, tembak. Dan bisa coba push saat ini apakah bisa di depan di mesin pencari dengan cepat dan mudah. Kemudian teman-teman bisa cek nanti ya kecepatan dan mudahnya buat para UMKM sehingga minimalnya ada yang telepon, ada yang WA untuk tanya produk kita. Ini untuk Google Analytics lewat saja dulu karena agak rumit kalau saya terangkan sekarang, nanti ke depannya. Di sini saya sudah persiapkan copywriting-nya ya. Aplikasi web desa. Masih di mesin pencarian desa. Optimasi web desa Anda di depan mesin pencari. Web desa Anda di depan mesin pencari. Jadi, misalnya ada favorit. Oke. Berada di halaman
sama dan jadi terkenal. Ya. Informasi positif tentang desa Anda berada di dalam sama kurang lebih dulu biar nah ini aja karena harus 90 huruf ya. IPA nomor 1 IPA aplikasi desa baik keren. Ini kelebihannya ketika kita branding, kalau kita berada di depan bisa dicari orang akan lihat, kita bisa sedikit improvisasi ya, tapi harus seimbang ya antara produk kita bagus, kita mau bagus, jangan sampai iklannya jor-joran, keren, bagus, kualitas produk kita tidak terjaga. Misalnya aplikasi desa terbaik dan terkeren, NKM di Pak, platform itu Pak, komplet lipat terlengkap dari Garut. Nah, kita terlengkap. Platform terlengkap atau bisa website desa keren, lengkap, termurah. Satu Garut Sufo, biar ada Garutnya. Nomornya nomornya saya juga di sini, nomor untuk menghubungi yang berhubungan dengan website desa, digital desa, jenisnya. Klik berikutnya. Ini biasanya ada otomatisnya, keywordnya jarang fokus dengan benar ya. Jadi misalnya website desa, web desa, aplikasi desa. Ini keyword yang ingin kita di depan cari. Desa digital. Maksimal hanya 10 ya, karena ini bukan expert ya, hanya kampanye kita untuk para pemula. Ini ada yang suggest dari Google AdWords-nya, kita klik saja kelurahan, bukan lain 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Satu lagi apa ya, kita kelurahan sistem informasi desa. Oke, klik lagi berikutnya. Beriklan di Indonesia saja. Ini bisa iklan lokal ya, Garut dan sekitarnya, atau bisa saja Indonesia biar brandingnya dapat, brand awareness-nya dapat. Berikutnya. Ini tinggal kita masuk ya anggaran, berapa anggaran yang akan kita keluarkan. Kita bisa anggaran misalnya mau 10.000 juga bisa, mau 20.000 juga bisa, mau 8.000 juga bisa, sesuai dengan anggaran yang kita punya. Jadi logikanya begini, ketika kita punya website hanya buat ditonton, search engine optimization-nya tidak dikerjakan, search engine marketing-nya tidak difus, kita bikin toko offline saja harus sewa, misalnya sewa 5 juta per tahun, atau bahkan yang di pinggir jalan bisa di kota-kota besar bisa 50 juta, 100 juta. Atau di daerah Garut saja, kalau yang di pinggir jalan kita berani untuk sewa ruko misalnya 100 juta, tapi kita tidak punya nyali untuk bikin website yang hanya harganya mungkin dari 500.000 sampai 5 jutaan paling mahal. Terus untuk iklan anggaplah 100.000 per hari, itu hanya 3 juta ya per bulannya. Padahal itu bisa
kita bikin toko online itu berhadapan dengan seluruh Indonesia, dari jangkauannya juga seluruh Indonesia. Kalau kita bikin toko offline kan ya posisinya di sini orang tahu, tapi karena terlihat bentuknya, gedungnya bisa digedor, bisa dipukul, kita merasa lebih nyaman. Ada ketika bikin toko online juga tidak berbeda jauh, kita harus mengeluarkan effort, tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Jadi teman-teman yang sudah punya omset miliaran itu bukan ongkang-ongkang kaki, bukan tidak mengeluarkan dana iklan dan lain sebagainya. Saya yakin, saya pastikan di awal-awal mereka harus punya effort yang cukup besar. Nah, saya tes case saja sebetulnya 10.000 bisa, 8.000 juga bisa. Nah, anggaplah ini untuk pemula misalnya 81.000, 81.000, kita punya usaha mau push tidak selamanya. Misalnya kita berniat 5 hari mau tes seperti apa hasilnya, kita 5 kali 8 ya 400 ribuan. Kita coba berikutnya. Lagi kiri, checklist kiri. Kurang lebih seperti itu ya cara pasang push di kata kunci. Bagaimana kata kunci di website desa, kita boleh cek, teman-teman juga boleh ikut cek. Kalau nontonnya dari hari ini sampai 2-3 hari yang akan datang, kalau nontonnya Anda datang ke sini terdapat di sini sebulan yang akan datang, kayaknya iklan ini sudah stop ya. Kita coba cek di handphone Anda, di KPU desa di kita upload dulu atau pindah on biar netral ya. On, misalnya desa digital. Ini masih belum muncul ya karena baru on. Website desa. Teman-teman cek juga di mana? Kita harus tagihan out dulu ya. Oh, kita biar netral, bukanya di incognito. Apakah iklan kita sudah muncul atau belum? Di beberapa keyword yang menjadi tujuan keyword kita, yang menjadi tujuan website kita. Kalau kita jualan, misalnya jualan pupuk organik ya di keyword organik, harus di depan bisa dicari. Walaupun tidak seketika, bukan berarti kita ngiklan pasti berhasil, bukan, tapi minimalnya kita nantinya dapat pixel, dapat database pelanggan, terus memang orang-orang yang tertarik dengan produk kita yang kita kurang lebih seperti itu ya. Karena orang lain juga melakukan hal yang sama ya, teknik yang sama, apalagi lebih banyak, lebih gede. Kita melawan pengennya zero resiko, si miliaran dan tidak mungkin. High risk, high return. Makanya kalau kita mau pendapatan gede ya tenaganya juga harus besar. Itu sudah kumaha. Oke, bisa digital. Si belum muncul. Desa. Nah, belum muncul ya. Kliva, web desa terkeren di Garut. Platform baik. Kita desa masih bisa di kita yang di atas. Website desa masih belum. Sistem masih desa masih belum. Desa digital. Kadang muncul, kadang enggak. Atas ada yang punya handphone, coba dicek. Biasanya di handphone saya bisa melihatnya. Bentar, saya bawa dulu handphone ini. Biasanya di handphone akan lebih cepat. Saya tutup share ini, kita coba lihat hasil di handphone ya. Agak lama munculnya, stop share dulu ini. Oke, stop share, kita lihat di handphone. Lihat enggak ya? Mana saya?
Oh ini. Oke. Buat yang menonton hari ini atau saat ini bisa dicek ya, sama-sama cek. Kelihatan nggak? Saya memperlihatkan ini seperti apa ya supaya saya kelihatan. Set, set. Oh harus di wajah saya. Oh begini. Oke, saya cek dulu di keyword desa di kita. Nanti saya lihatkan ke teman-teman desa di kita. Ini pun biasanya lebih cepat keluar. Nah, website desa. Cek teman-teman bisa dicek saat ini ya, hari ini tanggal 21 Juni keyword website desa. Ini mana? Oh harus di depan. Nah, kebalik ya. Website desa. Kelihatan nggak ya? Kurang kelihatan. Malah gelap lagi. Diperterang. Nah, saya susah nge-share. Website desa itu ada web desa terbaik dari Garut. Saya harus balik. Coba saya cek lagi di sini sebentar. Check it out. Bentar ya. Logout dulu. Desa digital. Teman-teman cek dulu ya di data. Biar mengerti teman-teman. Keyword website desa, ini website web desa terkeren di Garut, ini Pak platform terbaik. Ini iklannya sudah muncul, jadi branding desa Anda, branding personal, branding desa, dan meningkatkan penjualan produk UMKM bersatu ini kan bersatu. Bagaimana kita memposisikan di depan yang bisa dicari. Jadi mau produk kita misalnya jualan kulit, pengrajin kulit bisa di depan, itu pasti minimal orang-orang yang tertarik dengan produk kita bisa bertanya ke kita, mau ya kita. Nah, kalau Anda punya website, tinggal landing page tanpa melakukan ini, sayang sekali ya, karena tidak hanya untuk dibangun dan didiamkan. Kalau kita punya web hotel, terus tidak diapa-apain buat apa? Nah, akhirnya kan ketika datang OTA, semua hotel dihajar habis tergerus dengan kemajuan zaman ketika ada kapital yang jauh lebih besar. Nah, seperti itu saya coba cek. Nah ini biasanya satu hari ya baru munculnya beberapa saat seperti ini. Ini Liva, nah ini nomor teleponnya, web desa terkeren dan terbaik, layanan aplikasi desa kita dimotori oleh para show dan sen berpengalaman. Lebih kalau kita mau branding awareness atau memang mau jualan ya, awalnya jualan kan tidak langsung jualan, kita memperkenalkan dulu kelebihan kita apa, produknya apa, skill kita apa, kemampuan kita apa, salah satunya dengan hal-hal seperti ini. Jadi mungkin judul video ini bagaimana cara memposisikan website kita di depan yang bisa dicari dengan mudah dan murah.
Begitu kurang lebih. Para UMKM bisa dicek oleh desa. Ini iklan itu kadang muncul di atas, kadang juga muncul di bawah. Kalau di atas itu karena kita lagi loginnya ini. Iklan liva.com, web desa terkeren dari Garut, gratis 3 bulan 5 hari. Dan desa personal, keyword lainnya sudah atau belum. Sistem aplikasi desa. Apa ya? Sistem informasi desa, aplikasi desa. Aktif, dan Instagramnya tidak aktif. Sistem informasi desa, membuat web desa, desa digital yang paling banyak pencarian digital. Desa digital. Oke, terima kasih untuk pagi ini. Kurang lebih segitu bagaimana caranya membuat brand awareness dengan cara memposisikan website kita atau landing page kita di sisi pencari untuk produk, barang ataupun produk jasa dengan murah dan cepat. Jadi, kalau Anda punyanya, saya cuma bisa iklan Rp20.000, Anda coba saja. Tentunya bisa saja Rp20.000, tapi mungkin daya jangkaunya terbatas ya, keburu biayanya habis karena biaya per klik itu tidak bisa diprediksi sebelum kita melakukan eksekusi. Jadi pada dasarnya bikin toko offline dengan bikin toko online itu sama-sama harus punya modal, sama-sama harus punya keberanian mengeluarkan uang, mengeluarkan risiko. Jangan sampai ketika bikin toko offline kita berani sewa tempat, kita berani beli tempat, kita berani renovasi tempat, tapi ketika bikin toko online yang jauh lebih luas, persaingannya jauh lebih ketat, kita pengennya zero risiko, tidak mau mengeluarkan uang Rp1 pun. Pengennya, oh ini saya punya produk, tolong jualin dong. Gitu banget. Kalau seperti itu, semua orang juga sebetulnya pengen dijualin produknya dengan cepat dan dalam kuantiti yang banyak. Begitu kurang lebih. Oke, terima kasih. Saya Kopi Tozi atau Yoga Gawitra dari Gudang UMKM Online 1 akan terus sharing berbagi pengalaman, berbagi tips, berbagi teknik dengan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.